Brahim Diaz akan pindah timnas dari Spanyol menuju Maroko. Brahim Diaz akan berpindah dari timnas Spanyol menjadi Maroko. Bintang Real Madrid itu berpulang menjalani debut bersama Singa Atlas pada bulan ini. The Athletic melaporkan kini proses kepindahan Diaz tinggal menuntaskan masalah administratif. Sedangkan ESPN menyebut ia sudah bisa bermain laga melawan Angola dan juga Mauritania di bulan kali ini. Brahim Diaz bisa berpindah timnas karena ia hanya membela Spanyol di laga persahabatan, bukan pada kompetisi resmi. Resmi, Nathan Chow kini jadi warga negara Indonesia. Nathan Chow resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah pada Senin malam. Dengan pengambilan sumpah yang telah resmi dilakukan oleh Nathan, pemain 22 tahun itu semakin dekat dengan debutnya bersama timnas Indonesia. Namanya sendiri sudah masuk dalam daftar 28 nama pemain skuad Garuda yang dipanggil oleh Sintayong kontra timnas Vietnam di akhir bulan ini. Wasit Michael Oliver dikecam oleh fans Liverpool. Wasit Michael Oliver mendapatkan sorotan tajam dari para media dan juga fans Liverpool. Pasalnya ia membuat kontroversi ketika Dress menjamu Manchester City. Ia tak memberikan penalti kepada Liverpool di penghujung laga pada babak kedua. Oliver kemudian panen cemoohan dari fans Liverpool dan sejumlah fans dari klub yang lain. Demikian juga badan yang menaungi wasit Inggris yakni PGMOL. Pelatih Lecce dipecat usai tanduk pemain lawan. Pelatih Lecce yakni Roberto De Aversa tertangkap kamera menanduk striker Hellas Verona yakni Thomas Henry usai laga. Lecce pun kemudian memutuskan untuk memecat pelatihnya tersebut. Insiden tandukan itu terjadi usai pertandingan Lecce versus Hellas Verona dalam laga lanjutan Serie A Italia. DFB bantah sudah dekati Jurgen Klopp. Jurgen Klopp diusulkan langsung diincar oleh timnas Jerman dan Federasi Sepak Bola Jerman yakni DFB membantah sudah menghubunginya. Direktur pelaksana DFB yakni Andreas Rettig membantah sudah mengontak klub untuk membahas hal tersebut. Pihaknya disebut akan menghormati keputusan dari klub untuk hiatus. Klub memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Jerman. Beberapa kali namanya masuk dalam daftar yang diincar oleh tim The Panzer. Demam Jesse Lingard mulai menjalar di Seoul. Jesse Lingard mulai disambut meriah di FC Seoul. Ex-bintang dari Manchester United itu membuat puluhan ribu penonton antri. Puluhan ribu fans berkumpul untuk bisa menyaksikan Lingard dan kawan-kawan. Menurut laporan dari The Sun, ada sekitar 51.670 penonton yang hadir di dalam stadion. Jumlah penonton itu menjadi yang terbanyak, mengalahkan jumlah penonton kali pada tahun 2018 yang hanya mencapai 45.007 penonton. Bayer Leverkusen bakal baik-baik saja sekalipun Alonso pergi. Bayer Leverkusen akan mempertahankan Xabi Alonso sebisa mungkin, tetapi jika Alonso akhirnya pergi, Bayer Leverkusen diklaim akan baik-baik saja. Leverkusen sudah pasti akan mempertahankan Alonso sebisa mungkin. Tapi sayangnya ada klausul yang memperbolehkan Alonso pergi ke salah satu dari ex-klubnya semasa berkarir. Kehilangan Alonso tentu merugikan bagi Bayer Leverkusen karena bakal ada efek domino setelahnya, seperti kepergian para pemain bintang. Tetapi manajemen klub percaya bahwa Leverkusen bakal baik-baik saja sekalipun Alonso pergi. Johnston sebut 10 laga sisa di Liga Inggris seperti final untuk Manchester City. Manchester City masih bersaing ketat dengan Arsenal dan juga Liverpool di Liga Inggris. The Citizen menilai 10 laga akhir di sisa musim seperti final. Liga Inggris masih menyisakan 10 pertandingan. Man City masih akan berhadapan dengan beberapa lawan yang cukup berat. Manchester City berturut-turut akan berhadapan dengan Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace, Southampton, Brighton, Tottenham, Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham dan juga West Ham United pada pekan terakhir. Arsenal disebut harus kalahkan Man City jika ingin juara. Arsenal akan menghadapi Manchester City pada akhir bulan ini dan Arsenal disebut wajib menang atas City demi bisa memperbesar peluang juara Liga Inggris. Diketahui Arsenal akan tandang ke Etihad Stadium pada Minggu malam usai jeda internasional dan ex-pemain Manchester United yakni Gary Neville menilai Arsenal wajib menang di Etihad Stadium jika ingin bisa menjadi juara. Arsenal diketahui saat ini memimpin klasemen di Liga Inggris
Inggris. Usai Liverpool versus Manchester City berakhir imbang 1-1. Roy Keane pesimis Manchester United bisa tembus 4 besar. Roy Keane tak terlalu yakin Manchester United bisa merengsek ke 4 besar di sisa musim ini. Legenda setan merah itu ragu melihat performa tim dari sejauh ini. Manchester United saat ini berada di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 47 poin dari total 28 laga yang telah dimainkan. Manchester United tertinggal 8 poin dari Aston Villa di posisi yang keempat dan 6 poin dari Tottenham yang berada di urutan yang kelima. Klub sebut Wataru Endo pemain kelas dunia. Wataru Endo menjadi salah satu pemain Liverpool yang menonjol saat bertemu dengan Manchester City. Jargon klub pun memuji pemain asal Jepang itu sebagai pemain berkelas dunia. Di tengah Liverpool menjadi stabil dengan kedatangan dari Endo, klub pun memberikan pujian untuk sang kapten dari timnas Jepang tersebut. Anda tak pernah tahu bahwa seorang pemain bisa berkembang menjadi kelas dunia, tetapi itulah yang terjadi, kata dari Jurgen Klopp. Di Liverpool di musim ini Endo sudah tampil sebanyak 32 kali di semua kompetisi, di mana Liverpool tak pernah kalah jika Endo tampil sebagai starter. Usai ribut dengan Son Heung-min, Lee Kang-in tetap dipanggil timnas Korea. Lee Kang-in sempat ribut dengan Son Heung-min di timnas Korea Selatan. Pemain muda Taekwondo Warriors tersebut tetap dipanggil ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Lee Kang-in masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa pelatih interim Korea Selatan yakni Hwang Son-hong. Son-hong menjelaskan pemanggilan Lee Kang-in dilakukan karena sang pemain ingin diberi kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki diri usai ribut dengan sang kapten yakni Son Heung-min. Arsenal resmi punya ruang sholat di Stadion Emirates. Sebuah inisiatif penting dilakukan oleh Arsenal pada bulan Ramadan kali ini. The Gunners secara resmi mengumumkan fasilitas tambahan di Stadion Emirates. Kini ada ruang khusus untuk sholat di Stadion Emirates. Pengumuman penambahan ruang khusus itu dilakukan oleh pemain Arsenal yakni Mohamed El-Neni. Bintang asal Mesir itu diketahui adalah seorang Muslim. Ederson cedera bisa absen dalam laga big match versus Arsenal. Man City terancam tidak bisa mengandalkan Ederson selama beberapa pekan ke depan, termasuk saat berhadapan dengan Arsenal. Kiper asal Brasil itu menepi karena mengalami cedera. Ederson mengalami cedera ketika Man City bermain imbang 1-1 di markas Liverpool. Menurut ESPN, Ederson mengalami cedera otot di bagian kaki kanan. Ia diprediksi harus menepi sekitar 3 hingga 4 pekan ke depan. Situasi tersebut akan membuat Ederson tampaknya harus absen selama beberapa waktu, termasuk saat menghadapi Inggris pada tanggal 23 Maret di Wembley dan juga Spanyol di Madrid 3 hari berselang. Mo Salah absen Piala Mesir di bulan ini. Timnas Mesir tidak bisa memakai jasa Mohamed Salah di laga internasional di tengah bulan ini. Ini menyusul kesepakatan antara Timnas Mesir dan juga Liverpool. Mesir akan melakukan West United Cup di Uni Emirat Arab yang akan diikuti oleh Tunisia, Kroasia, dan juga Selandia Baru. Meskipun sudah pulih dari cedera hamstring, Mohamed Salah rupanya sudah diizinkan oleh Federasi Sepak Bola Mesir untuk tidak mengikuti laga friendly yang masuk dalam kalender FIFA tersebut. Ini merupakan permintaan dari Mo Salah sendiri yang ingin memulihkan cederanya sampai tuntas sehingga kondisi fisiknya bisa kembali fit 100%. Al-Nassr tersingkir dari Liga Champions. Al-Nassr harus gigit jari di Liga Champions Asia. Mereka dipastikan tersingkir dari kompetisi tersebut setelah dibekuk oleh Al-Ain lewat drama adu penalti. Cristiano Ronaldo pun terancam puasa trofi di musim ini. Awalnya Al-Nassr kalah 0-1 di leg pertama, dan kali ini Al-Nassr harus kerja keras sampai mengamankan kemenangan 4-3 setelah duel panjang selama 120 menit. Skor tersebut mengubah agregat menjadi 4-4 dan laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti, dan sayangnya Al-Nassr harus gigit jari setelah kalah dengan skor telak 1-3 di drama adu penalti.
Cristiano Ronaldo belum dapatkan trofi mayor di Al Nassr. Cristiano Ronaldo terancam puasa trofi mayor di musim ini. Dia kembali gagal membantu Al Nassr mendekati gelar juara Liga Champions Asia dan terancam gagal juara di Liga Arab Saudi. Kegagalan di Liga Champions Asia ini menjadi rapor merah untuk karir Ronaldo di Liga Arab Saudi. Dia sudah 1 tahun lebih bermain bersama Al Nassr dan belum bisa mempersembahkan trofi mayor. Kegagalan di Liga Champions Asia musim ini dan ancaman gagal di Liga Arab Saudi menjadi bukti bahwa bermain untuk Al Nassr tidak semudah yang dibayangkan oleh Ronaldo. Chelsea raih kemenangan. Chelsea berhasil mematahkan perlawanan dari Newcastle United di pertandingan pekan ke-28 dengan menang dengan skor akhir 3-2. Gol-gol Chelsea dipersembahkan oleh Nicholas Jackson, Cole Palmer, dan juga Mykhailo Mudryk. Sementara gol Newcastle dihasilkan oleh Alexander Isak dan juga Jacob Murphy. Dengan hasil ini membuat Chelsea mengemaskan 39 poin dari total 27 laga. Joao Cancelo belak-belakan ingin bertahan di Barcelona. Joao Cancelo kerasan di Barcelona dan bek milik Portugal itu kini belak-belakan ogah kembali menuju Manchester City. Joao Cancelo yang musim lalu juga sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Camp Nou dan ia tetap ingin membela Barcelona. Meski dihujat, Pochettino takkan mundur dari Chelsea. Mauricio Pochettino sejauh ini belum bisa membawa Chelsea merangkak naik ke papan atas klasemen Liga Premier Inggris. Meski begitu, manajer asal Argentina itu pantang mundur di tengah besarnya tekanan yang ada. Performa tim yang labil membuat Pochettino mendapat sorotan tajam. Saat Chelsea ditahan imbang oleh Brentford 2-2 pada 2 Maret yang lalu, supporter bahkan sudah bernyanyi agar Pochettino dipecat saja. Akan tetapi ia tetap tenang menyikapi tekanan yang hadir tersebut. Liverpool pertimbangkan jual Luis Diaz di musim panas. Liverpool dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melepas Luis Diaz andai mereka mendapatkan tawaran yang menarik untuk pilar Kolombia tersebut di musim panas. Dilansir oleh media Kolombia yakni El Heraldo, Liverpool justru disebut tak keberatan untuk bisa melepas Luis Diaz dan Barcelona kemudian diklaim menjadi salah satu tim yang meminati jasa sang pemain. Menurut El Heraldo, Presiden Barcelona yakni Joan Laporta telah bertemu dengan perwakilan Diaz untuk mendiskusikan potensi kepindahannya menuju Spanyol. Harry Kane akan kembali ke Liga Inggris dan gabung Manchester United. Dikabarkan ada kemungkinan bahwa Harry Kane akan kembali merumput ke Liga Inggris. Walaupun Spurs sudah memasukkan klausul pembelian kembali, namun menurut legenda West Ham United yakni Kevin Nolan, Harry Kane diyakini akan kembali ke Liga Inggris dengan bergabung untuk membela Manchester United. Hal itu dilakukan oleh manajemen Setan Merah sebelum Kane pensiun dari pemain sepak bola. Di musim panas nanti, Manchester United akan mencari penyerang untuk bisa memberikan dukungan kepada Rasmus Højlund dan mencari pengganti dari Anthony Martial.